Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 26 Februari tahun 2026. Oke, gimana kabar IHSG hari ini ya? Hari ini sih banyak yang merah gue liatin ya. Nah iya kan, IHSG turun 1,04%, ada di angka 8.235 nih. Valuasi transaksinya sih biasa ya, 22 triliun. Asing hari ini net sell 409 miliar. Terus saham yang lagi trending hari ini ada apa nih? BP, Bupa, Bumi, Bull koreksi semua ya. Kaki sih udah 2 hari sih naik terus dia nih, 124, sekarang naik 18% hari ini ya, kaki ya. Mina, PTRO, Asa turun ya 7-9%, Dewa turun 5%, Ahab naik sedikit, Padi turun, Jaya, saham apa ini Jaya? Cek dulu bentar Oh, Armada, Berjaya, Trans ya. Bagi dividen kah? Oh, bagi juga tapi ya, cuma kecil sih. Harganya gimana? Wah, ini mah setahun kali ya. Oh 3 bulan 1 minggu ya, seminggu ini naik 80% ya. Nah, kalau kalian tahu ada rencana ginian ya, mungkin kan harus ada apa ya informasi-informasi yang mau goreng tuh siapa. Nah, kalau lu punya info itu dan lu bisa masuk di harga ini ya, lu bisa cuan ya. Tapi kalau lu nggak punya info apa-apa dan lu ada retail lugu ya, retail ya minim info lah gitu ya, cuma ngandelin internet aja ya, jangan ikutan lah ya, nanti kalian dikarungin gitu. Oke. Nah, selanjutnya apa nih selain Jaya ya? Jaya, Antam, MBMA, Inet koreksi ya, BBRI koreksi sedikit, SLIS naik 11%, BBCA koreksi, BNBR naik nih, FCA ya, energi hijau lagi nih. Yellow, Ado, PKTR, IRSX, RC semuanya merah ya. Oke. Nah, kali ini kita bahas apa ya yang enak? Ya, bahas yang udah keluar aja, laporan keuangannya ya, yang terbaru nih. Kita kemarin nyampe mana ya? PNBS kemarin udah belum ya? PNBS jelek sih, gue lihat sekilas juga. Kalau untuk dividen investing ya, dia grupnya Panin ya. Gue lupa kemarin udah bahas apa belum gitu ya. Nah, kita bahas yang pasti-pasti aja lah sekarang ya. Kalau Unilever sih kita udah bahas ya, kita ada di video sebelumnya. Nah, kita bahas sekarang. Pertama, bagus-bagus nih hari ini. ITMG ya, ITMG kita bahas nih. ITMG sih Q4-nya dia lumayan oke ya. Meskipun secara tahunan ya tetap turun hampir 50% ya. Untuk transaksi hariannya 41 miliar ya, ya cukup liquid lah ya buat retail kayak kita. PE rasionya sekarang di angka 8 kali, PBP-nya 0,8, harga buku dia sih 28.000 ya, dan sekarang dia harganya ada di angka 22.450 ya. Terus free floatnya aman 33%, NPM 11%, gross profitnya sih tebal 30%. Terus ekuitasnya 31T, liabilitasnya 8T, masih oke ya, masih jauh ya DER-nya, sangat sehat sih. Gue lihat sih kasnya si ITMG ya di laporan keuangan, kalian cek aja ya nanti. Menurut gue sih lumayan bagus lah ya. Nah, kas hasil operasi untuk tahun ini dia dapat 4,7 T nih. Terus kas untuk investasi mungkin beli barang atau beli alat mesin atau beli atau buat apa gitu. Nah, dia menghabiskan 3,7 triliun ya. Ini kedepannya kan bisa jadi cuan. Untuk financing dia minus 4,6 triliun ya. Di sini ada di dalamnya ya, di laporan keuangannya ada bayar dividen, terus bayar utang, ada dan sebagainya lah ya. Pokoknya kalian cek aja di laporan keuangannya di arus kasnya ya, arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas finansial ya.
financing. Nah, lanjut revenue-nya ya. Dia dapat sih 30,1 triliun ya. 31 triliunan lah ya. Sebenarnya sih cuma turun 20% secara revenue ya dari 2023-24 ya. Kalau 22 kan itu lagi meledak-meledaknya ya batu baranya. Net income-nya, nah kalau net income-nya ya karena harga batu baranya sekarang cuma 100 lebih ya. Jadinya net income-nya ya gak gede-gede kayak pas masih di harga 2022 ya. 2023 masih oke, 2021 juga lumayan mulai naik gitu ya. Nah, cuma sekarang kan karena harga batu baranya nggak semahal waktu tahun tersebut, jadi ya net income-nya juga tergerus ya. Dari 5,9 T sekarang 2025 cuma dapat 3,1 triliun ya. Nah, Q4-nya tuh gede tuh 1 triliun ya, dibanding Q3 sama Q2 ya naiknya lumayan gitu. Cuma secara year on year sih ya masih kalah lah tentunya ya. Nah, untuk EPS-nya seberapa? Tuh, turun separuh ya dari 5.200 sekarang 2025 cuma dapat 2.784 ya. Harga sahamnya sih nggak kemana-mana ya hari ini ya, berarti ya holdernya lumayan setia lah ya, masih setia dengan si ITMG, soalnya kan dia royal ya bagi dividennya gitu. Dia udah bagi interim by the way ya, tanggal 13 November ex date-nya ya, bayarnya 26 November, baginya 738 gitu. Oke, kita masukin ke data kita ya, ITMG kita proyeksikan nih sampai dengan Q3 kemarin 2525, ternyata hasilnya lebih tinggi ya. Oke, bagus berarti 2784. Nah, payout rasionya kan 66% nih, berarti dividennya 1837. Total dividen sih di harga sekarang 8% ya yieldnya. Cuma kan dia udah bagi 738, berarti sisanya 1099 perak atau 1100 lagi lah kurang lebih. Berarti dividen yieldnya kurang lebih sisanya 5%-an ya gitu. Terus harga waras dia, nah harga warasnya ada di angka 18.000 sampai 36.000 ya. Ya di harga sekarang oke lah kalau lu masih percaya dengan batu bara, apalagi ini ITMG ya, bukan kaleng-kaleng perusahaannya. Oke. Jadi sisanya 5% ya. Kalau lu belum masuk lah dan kalian berniat masuk ya, kalian bisa dapat finalnya sebesar 5% ya. Ya kalau ditunggu lama-lama nanti juga gede ya dividennya gitu. Nggak dijual-jual lagi gitu maksud gua. Lanjut, ITMG segitu ya, 5% dan harga waras 18.000 sampai dengan 36.000. Nilai per udah. Nah, BNGA nih, Bank Second Liner ya, BNGA. Hari ini sih koreksi 1% ya. Koreksi 1%, transaksi hariannya 21 M ya, lumayan liquid lah ya. Terus PE rasionya dia masih murah sih, 6 kali ya PE nya. PBP nya cuma 0,8. Harga buku dia sih 2304 ya, masih ada gap kalau dia nyampe ke PBP 1 ya. Free floatnya kecil ya, 7,5%. Gimana nih BNG? Kalian harus ngapain nih ke depannya? Tapi nyantai aja lah ya, masih 3 tahun lagi ya, ada waktu lah gitu. Terus apa nih ekuitasnya 57 triliun, liabilitasnya 314 triliun. Banyak ya dana nasabahnya di sini. Dia syariahnya belum di spin off ya, tapi nggak ngaruh juga sih, kayak kemarin bris ke dari BMRI juga kan nggak ngaruh apa-apa ke kita yang pegang sahamnya ya gitu, kecuali nanti 2026 paling berkurang di BMRI aja pencatatan keuangannya gitulah. Nah, si lanjut BNG ya, dia udah bagi interim apa belum? Oh, dia setahun sekali ya. Dia baginya di April nih, bentar lagi nih, Maret April loh, sebulan ya,
bulan lah, 2 bulan lagi cair dividennya. Secara revenue sih dia hampir stagnan ya, cuma naik dikit, cuma naik 400 miliaran ya. Net income juga naiknya dikit, 6,8 triliun ya, 6877. Kalau 2024 6826 ya. Untuk kuartal 4 nya sih turun ya dibanding kuartal 3 gitu, dapat 1,6 triliun ya net income-nya. Ya revenue-nya juga turun ya untuk kuartalannya. Lanjut EPS-nya naik 2 poin doang ya, dari 271 ke 273 ya. Jadi kurang lebih dividennya ya mirip-mirip lah dengan tahun kemarin ya gitu. Masukin BNGA ya. BNGA JMB Niaga ya. Kita proyeksikan sih 279 kemarin ya sampai dengan Q3. Ternyata dapatnya cuman 273 ya. Selisih 6 poin. Terus payout rasionya 57%, berarti dividennya 156 ya. Di harga sekarang 8,3% ya. Gede ya, gede. Harga warasnya 1556 ya, sampai dengan 3000-an lah. Ya masih gede lah, 8%, sangat menarik gitu. Ini apalagi bank second liner ya, pertumbuhannya bisa lah, bisa bertumbuh. Oke, BNGA gitu ya, 8%. Lanjut Apia nih. Apia juga ya perusahaannya bagus ya secara fundamental kalau menurut gua ya. Tapi kalau kalian sabar banget di sini gitu ya. Transaksi hariannya 7,6 miliar. Untuk PE rasionya di angka 15 kali ini. Terus book value-nya lumayan ya, udah di atas 2,9 kali. Harga bukunya sih 153, sekarang dia 448. Naiknya dari kapan nih? Setahun 30%, naiknya di 3 tahun sih fluktuatif ya. Kalau 5 tahun juga cenderung turun ya, 51% dari 2022 gitu. Oh, IPO-nya 2022 dia ya. Free float-nya 14,15%, aman lah ya, tinggal nambah 1%. Terus bagi interim, dia udah bagi interim sih 11 perak ya. 11 perak. Kok dia 11 terus ya dari 2022? Kayaknya sisanya juga nanti 11. Ekuitas dia ada 9,5 triliun ya. Terus liabilitasnya lumayan kecil ya, 1,5 triliun. DR-nya oke nih. Untuk operasi kasnya 1,7 triliun ya, gede. Investasi 273 minus ya, finansial 2. Oke, terlihat oke. Secara revenue Q4 naik ya dibanding Q3 2025. Nah, untuk tahunannya juga revenue-nya naik nih, dari 7,4 triliun sekarang 8,1 triliun. By the way, Apia itu banyak kalau di material, Chat Apian tuh terkenal kan gitu. Terus dan lain-lainnya lah. Banyak dia produknya. Terus net income dari 1,6 triliun ya 2024 sekarang naik jadi 1,747 triliun ya. Untuk tahunan naik bagus. Dan untuk kuartalan juga naik 407 ke 558 miliar ya. Oke, masukin aja langsung Apia ya. Apia, Chat Apian, gambar angsa. Mana Apia? Ternyata belum masuk. Saham bagus belum masuk. Kita masukin dulu ya. Apian, IPS-nya berapa nih? 22 ya. Dia baginya tiap tahun. Ya 28 ya. Terus payout rasionya 81%. Anggaplah 82 ya. 82%. Berarti nah
Dividen yieldnya 5,3%, 5,1% ya untuk pool dividennya. Cuma kan dia udah bagi interim 11 perak nih. Berarti sisanya cuman ya 2,7% lagi lah ya. Nah, tapi kalau menurut gua perusahaan ini oke ya, secara pundak oke. Harga wajar dia ada di angka 230 sampai dengan 460 ya. Ya, ada di pucuk-pucuknya sih untuk para pengincar dividen mah gitu. Jadi kurang cocok sebenarnya gitu. Oke, Apia udah ya. Lanjut apa nih? Apia Is ya, Hotel Ispark Hotel. AST. Nggak kemana-mana hari ini dia harganya ya 93 perak. Valuasi transaksinya 2,7 miliar ya per hari. Terus secara PE rasionya dia 13 kali ya PE-nya. PBP-nya 0,8 kali dan harga buku dia 110 ya. Masih di bawah harga buku. Harga pasarnya sekarang. Free float aman 38%. Ekuitas 457 miliar. Dan liabilitas juga 50 miliar doang ya. Sangat kecil dia utangnya. Dia juga punya Bitcoin sama Ethereum kalau nggak salah, kemarin kita bahas ketiganya ya. Gua belum cek laporan keuangannya di dalamnya, apakah masih ada tuh Bitcoin sama Ethereum atau gimana. Nanti gua cek lah. Gitu. Kalian cek juga aja sendiri ya di laporan keuangan dia. Dia udah bagi interim 5,6 ya. 5,6 perak. Secara revenue sih turun dibanding 2024. 2025 ini cuma dapat 95M, net income-nya dapat 29M dibanding 2435 ya. Turun dari 23, 24, 25 sekarang cuma 29M. Secara kuartalan nggak kemana-mana, cuma 8M gitu. IPS-nya 6,98, anggap aja 7 lah ya karena gua baik, jadi gua lebihin 0,2. Ini proyeksi kita kemarin 6,8 doang nih. Ya, naik 0,2 lah. 7. Payout rasionya 83%. Dia udah bagi interim 5,6 ya. Udah 2 kali. Udah 2,2 sama 5,6. Totalannya sih di harga sekarang 6,2% ya. Cuman ya untuk bagi final dia harusnya nggak boleh 83% nih, nggak mencukupi. Kalau payout ratio 83% tuh sisanya minus, minimal 90% masih minus. Wah 100%. Yang gua nggak tahu ya, kalau udah kayak gini nggak bisa diprediksi ya, itu terserah mereka aja lah. Pokoknya finalnya gua nggak tahu kalau ini soalnya 100% aja dia masih minus ya. Ini kan udah interim 5,6 sama interim ke pertama. Ini aja udah 7,8 ya. 7,8 perak. Sementara IPS-nya cuma 7 ya. Berarti perlu 110% untuk nutup ini aja gitu. Terus mau bagi final lagi. Ya payout ratio-nya harus berapa persen? 150% gitu. Gua nggak tahu lah. Ini kita lihat aja nanti lah ya. Pokoknya lu ya nggak usah belilah kalau untuk sekarang, soalnya ya remang-remang finalnya gitu. Mendingan tunggu nanti lagi aja cari saham yang lain. Oke. Harga waras dia di 58 ya, di 60 sampai 120 lah ya. Oke. Si Is ya. Jadi kurang menarik sih kalau belinya sekarang. GMTD perusahaan apa nih? Goa Makassar Tourism Developer Property dan Real Estate. Bagi dividen nggak? Kecil ya. Payout rasionya cuma 1%, 2%. Berarti kita harus skip ya. PE rasionya aja lihat 62 kali. Gila. Ya skip lah ini mah. Terus multipolar nih MLPT. Apakah bagi dividen?
kecil juga ya. Lihat aja PE nya 155 kali ya. Ini mah saham apa ini, mahal banget. Udah naiknya kencang banget ya, setahun 3 tahun dari 2024 lah dia udah dinaikin harganya gitu. 2025 sekarang ini hampir 200.000 lebih ya. Wah mantap sih kalau beli di 2024 ya. Terus Bali Tower Indo Sentra ya, ini telekomunikasi ya, tukang tower nih kayaknya. Dividennya kecil juga nih, payout rasionya juga harus kenceng-kenceng, jadi kurang sehat lah ya. Gitu aja kalau kita dividen investor ya, lihatnya gitu doang awalnya ya. Tapi kalau kalian tertarik ya silakan, monggo gitu. Kalau gue sih langsung skip aja begitu lihat begini ya. Gitu. Berarti Bali skip juga lah ya. Yang bagus cuma apa nih? ITMG oke, BNGA juga bagus, Apia lumayan, IS juga lumayan sebenarnya. Cuma karena ini akhir sesi ya, kalau beli sekarang sih kurang oke menurut gua gitu. Lainnya nggak oke lah. Oke. Jadi untuk kali ini begitu dulu ya kayaknya. Jadi semoga video ini ada manfaatnya dengan meripu singkat ya. Dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.